Halo Sobat Joni Prasetyo Channel gitu. Nah, udah lama banget kita nggak bikin konten gitu untuk teman-teman subscriber yang setia, walaupun nontonnya baru 5-10 orang gitu, nggak apa-apa. Tetapi jam tayangnya udah 4.000 nih gitu. Nah, ngomongin soal jam tayang dan jam terbang, kebetulan kita juga lagi ada di Gender Tag gitu. Nah, ini ya itu kita lagi serba-serbi dengan bekerjasama dengan Dinas P3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, juga dengan DPRD Komisi D gitu. Nah, kebetulan pada siang hari ini kita lagi gabut gitu, nggak apa-apa ya, kita bisa berada di balik layar dari kegiatan podcast ini. Sudah ada Ibu Rofi di sini selaku mitra kerja kita dari Abinaya Muda Indonesia. Terus juga ada Mbak Mala. Halo Mbak Rofi. Begitu mengenalkan Mala kenapa berhenti ya? Halo Mbak Rofi. Halo Mas Joni, ya. Apa kabar? Baik. Mbak Mala gimana? Luar biasa, alhamdulillah. Iya. Kita ngomongnya dari serba-serbi dulu ya. Kita kan bermitra dengan Abinaya Muda. Kenapa sih Mbak Rofi gitu mau meminta kita untuk manajemen podcastnya? Ini mau jawaban yang jujur apa jawaban yang basa-basi? Wah, ini bahaya nih teman-teman. Iya, kalau kita sebenarnya ingin membuat kegiatan ini dengan pihak ketiganya secara profesional siapapun itu gitu. Pada kali ini, kesempatan ini, kebetulan kita memang bekerja sama dengan Abinaya gitu, karena juga kami ingin sekali mendorong teman-teman muda yang super kreatif ini untuk bisa bersama-sama mengeksekusi kegiatan ini, misalnya nanti jadi kegiatan yang maksimal untuk upaya-upaya edukasi kepada masyarakat. Jadi ya saling bersinergi lah membutuhkan gitu, karena untuk segmen ini gitu kami menyadari bahwa daya jangkau kami mungkin terbatas gitu kan, orang-orang tua seperti kami gitu kan. Tua. Kami itu siapa ya? Orang tua. Saya untuk kami itu kan daya jangkaunya mengikuti tren perkembangan teknologi itu kan terbatas. Jadi ya kami ingin menggandeng orang-orang anak-anak muda yang memang terupgrade gitu. Kemampuan untuk kayak gini itu udah nggak disangsikan lagi gitu sih. Oke. Jawaban jujurnya ya kadang-kadang kalau teman-teman muda itu bisa ditekan. enggak. Maksudnya untuk mencapai kesempurnaan gitu agak bisa dijak negosiasi gitu. Lebih mudah untuk negosiasi, lebih mudah untuk diarahkan gitu ya, bahasa halusnya gitu ya. Cuma lebih sering menyulitkan. Oke. Mbak Mala kan termasuk masih muda, terus PNS ya Mbak ya? Kebetulan masih ada C-nya sih tahun ini. CPNS baru tahun ini. Nah, berdinamika dengan siklus kerja PNS gitu, apalagi teman-teman Sobat Joni Prasetyo Channel ini kan dia lagi banyak yang dia pengen menjadi PNS gitu. Nah, sedangkan Mbak Mala ini walaupun CPNS tapi sudah berkesinambungan atau sehari-hari itu sudah seperti PNS gitu ya, kegiatannya sehari-hari gitu. Sabtu masuk kerja gitu kan. Nah, itu gimana Mbak? Mungkin ada motivasi atau saran untuk teman-teman yang sekarang lagi jadi CPNS gitu, harap-harap cemas karena pengumuman masih di akhir bulan November gitu. Jadi CPNS atau mau? Mau. Oke. Kan beda kan kalau misalkan CPNS dan belum CPNS kan beda. Oke. Buat teman-teman yang belum, mungkin sekarang lagi berjuang ya untuk jadi CPNS, jadi mungkin ada di posisi aku sekarang gitu ya. Yang pertama, tolong jauhkan apa namanya kayak pandangan kalian kalau kalian jadi PNS itu gampang cari jodoh. Kedua, jadi idaman mertua itu belum tentu. Ketiga, banyak waktu luang itu adalah mindset yang salah. Yang ketika aku itu hoax ya Bu ya. Ketika aku jadi CPNS harus mau terpatahkan cekas gitu kayak gimana caranya aku banyak waktu luang gitu. Masalahnya nggak ada waktu luang nih gitu.
Bahkan di awal-awal aku masuk bahkan itu kerasa banget di 3 sampai 4 bulan pertama itu adaptasinya gila, gue nggak punya kehidupan di sini gitu. Jadi mungkin ya aku nggak tahu ya, mungkin kalau misalkan ada yang lihat PNS nggak punya kerjaan atau apa, lebih baik spesifik aja ke orangnya gitu, karena itu tidak merepresentasikan ke semua CPNS atau PNS yang ada gitu. Karena setelah aku lihat secara objektif nih gitu ya, ternyata banyak kok yang PNS yang nggak punya kehidupan gitu. Mungkin yang apalagi yang sudah berkeluarga gitu ya, udah punya banyak tanggungan, anak, suami atau istri gitu, dengan pekerjaan yang sangat kayak di sini tuh Bu Romi langsung tertawa. Kayaknya habis ini bisa dikulik. Iya, bener. Ini yang perspektif single dulu ya. Iya. Perspektif single itu susah banget gitu untuk kayak misalkan hangout keluar, karena ada banyak kerjaan yang ternyata tiba-tiba mendadak di hari Sabtu gitu. Sabtu siang jedret. Kode nih hari Sabtu sekarang. Ini masih mending gitu. Maksudnya kita udah ada banyak aba-aba sebelumnya, tapi ada yang kayak hari Sabtu tiba-tiba jam 12 gitu dapat perintah gitu untuk mengerjakan sesuatu, hanya dikasih waktu 2 jam. Langsung di close gitu. Padahal posisi kan kita nggak tahu ya, karena kita nggak persiapan kan. Betul. Posisi hari libur tuh kan ya kita pasti banyak agenda lain di luar kerjaan gitu. Jadi kita nggak tahu pas lagi di luar gitu tiba-tiba aduh, ini harus gimana nih, nggak bawa laptop, nggak bawa apa gitu ya. Itu banyak lah kejadian-kejadian kayak gitu. Jadi pesan aku untuk yang sedang berjuang nih jadi CPNS sekarang nih gitu, kalian tuh mindsetnya kalau mau jadi CPNS jangan kayak gitu, salah bro gitu. Sekarang tuh udah bukan zamannya kayak gitu. Luruskan lagi, niatnya gitu ya. Tolong kayak itu harus diperlurus gitu niatnya gitu. Sedih kalau misalkan lihat gitu kayak pokoknya ya mungkin itu mindset yang udah terbangun lama ya gitu. Jadi coba deh sebelum jadi CPNS live in dulu gitu kayaknya di sini gitu. Karena mungkin kan juga tuntutan masyarakat udah beda ya, zaman dulu gitu dengan zaman sekarang gitu. Tuntutan terhadap pelayanan publiknya kan juga berbeda gitu. Kemudian tuntutan terhadap kinerja ASN yang notabene adalah dibayar pajak kan juga berbeda. Kemudian dari sisi orang-orangnya sendiri secara dari dirinya ingin berbuat apa itu kan juga berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang gitu. Tanpa menafikan yang sebelumnya gitu, yang sekarang teman-teman yang sekarang juga saya melihat banyak yang benar-benar ingin berkarya untuk perubahan di masyarakat gitu. Jadi terlepas itu ada anggaran atau tidak ada anggaran, itu banyak kok yang mau berdinamika bersama-sama dengan masyarakat secara umum gitu untuk membuat perubahan gitu, ada banyak gitu. Jadi yang memang berasal dari hatinya, atas dedikasinya, bukan karena itu tadi, bukan karena bayaran atau apa gitu. Ya kalau bayaran hampir sama lah PNS atau non PNS gitu, yang di swasta gitu. Kita mesti pada tanggal-tanggal muda itu kita wajahnya kayak bersinar gitu kan gitu. Tapi ya sama aja sekarang kalau menurut saya sekarang malah menjadi ASN atau menjadi PNS itu bukan lagi sesuatu yang favorit untuk anak-anak sekarang. Anak-anak itu cenderungnya kayaknya kalau jadi PNS atau ASN itu kayaknya kesepian gitu. Karena nanti tuntutan kinerja, birokrasi dan lain sebagainya gitu. Itu nanti malah habis-habis itu protes, kapan saya pacarannya? Wah, ini kan tadi Mbak Mala kan bercerita dari perspektif single gitu. Nah, dari perspektif 2 anak, 3 anak, gak ikut KB loh, jenengan gitu. Sebelum saya masuk KB. Dari perspektif 3 anak dengan suami di rumah yang Sabtu ditinggal pergi kerja gitu. Bagaimana nih, Bu Rofi? Ya biasa, itu kan tergantung komitmen kita juga dengan keluarga ya. Artinya cara pembagian kerja kita gitu, dan mungkin karena situasi gitu anak-anak juga sudah terbiasa gitu. Hanya memang waktu bisa di rumah itu bisa mungkin full kualitasnya dengan keluarga gitu. Nah seperti apa, paling tidak mereka merasakan kehadiran ibunya lah gitu. Kalau soal pembagian peran di rumah itu adalah kesepakatan dengan pasangan. Tetapi bahwa ketika di rumah mereka merasakan, saya sempatkan ngobrol dengan anak saya yang besar gitu, karena memang dia sudah pikir kan gitu. Kemudian yang di boarding ya ketika ada waktu-waktu tertentu saya sempatkan secapek apapun gitu tetap ketemu dia.
Untuk yang paling kecil ya nemenin, kadang-kadang cuma ngobrol, nemenin dia main, karena jamnya ketika saya datang itu jamnya dia main gadget gitu. Nah itu nemenin sekedar ngelihat apa yang dia tonton gitu aja sih. Jadi ya nggak mulu-mulu, jalani saja. Kalau menurut saya jalani saja, nanti akan ada aturan mainnya. Hanya memang kadang-kadang agak sedikit melupakan me time. Me time. Untuk diri sendiri. Nah itu yang pinter-pinter nyari waktunya. Tiap orang kan punya cara membahagiakan diri sendiri, itu kan beda-beda tuh gitu. Nah kita cari aja yang sesuatu yang bisa membuat energi kita itu jadi utuh kembali gitu. Kadang-kadang kalau saya cuma nongkrong gitu, kumpul sama teman-teman, ngobrol ngalor ngidul gitu, udah ya udah, habis itu balik lagi kerja gitu sih. Oke. Nggak usah Nah, terlalu berat. kalau Mbak Mala tadi kan memberi motivasi tentang bahwa bekerja jadi PNS itu nggak melulu soal apa yang jadi mindset teman-teman di luar sana gitu. Nah, dari perspektif Mbak Rofi, Bu Rofi gitu, sebagai seorang istri. Mbak Rofi aja. Oh iya, Mbak Rofi aja nanti gitu. Kayak diprotes gitu. Oke. Kamu membawa negatif, memang negatif. Orang-orang manggil saya Bu Rofi gitu. Oke. Jadi mohon dipanggil Oke. Mbak aja. Iya, Siap. kalau di birokrasi itu kadang-kadang kenapa memanggilnya Bu? Nah, ya mungkin karena soal kesopanan sih ya. Cuma Tuh. saya memang lebih senang secara kedekatan gitu, kalau manggil Mbak itu kayaknya agak lebih dekat. Nah, Memaksakan agak muda dikit. oke. Bukan gitu, malah kan Jadi- kayaknya mengatakan seperti itu kan. Iya. Padahal sebenarnya sudah muda. Biar Anak tidak tiga. kelihatan anak 3 gitu ya. Tadi aja terlihat anak 2 kan Mas? Iya. Iya. Anak saya sudah SMA. Tuh berarti Tuh, mana kelihatan kan? seusia saya gitu kan masih SMA. Iya. Ada bukan sekolah menengah atas, tapi sekolah menengah akut. Oke. Tadi kita kan sebenarnya mau sharing-sharing yang nggak terlalu serius gitu. Tapi kita mengarah malah jadi yang agak serius. Karena sudah mau serius, jadi kita seriuskan saja. Mbak Rofi gitu, kan saya kan membaca biografinya Mbak Rofi itu kan dari dulu mahasiswa, aktivis sosial gitu kan, sosial masyarakat gitu. Ada beberapa LSM yang pernah diikuti gitu ya. Apa sih tantangan dari Mbak Rofi gitu? Dulu sebelum jadi ASN, sebelum jadi PNS pasti mikir dong, wah kayaknya kalau jadi PNS tuh kita lebih bisa membantu lebih banyak gitu kan ya. Atau kalau kita punya punya kebijakan yang mengarahkan kebijakan itu tuh kita lebih mudah. Biasanya gitu kan kalau orang-orang sebelum di luar pemerintahan gitu. Enggak juga. Enggak gitu? Atau gimana gitu? Iya, sebenarnya kalau saya itu waktu kuliah S1 itu sama sekali bukan anak aktivis ya, istilahnya anak-anak sekarang kupu-kupu. Kuliah pulang Kuliah pulang gitu. Jadi karena memang waktu itu kan kuliahnya di Bulak Sumur, rumah saya di Moyudan gitu, dan itu waktu itu naik kendaraan umum, sehingga dengan situasi itu agak sulit buat saya untuk ikut aktivitas-aktivitas kemahasiswaan. Ya itu ngeles aja sih, tapi memang waktu itu mungkin karena saya anak satu-satunya gitu, jadi orang tua agak protektif, nggak boleh terlalu banyak. Jadi hampir saya kuliah tidak punya aktivitas. Baru kemudian setelah itu saya merasa bahwa kok kayaknya dunia saya kayak kepompong banget gitu. Sementara kan saya orangnya sebenarnya orang lapangan gitu, maksudnya orang sebelum kuliah saya mulai aktif di beberapa kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh LSM gitu. Nah, sampai kemudian saya terlibat cukup lama, agak menikmati dunia di dalam dunia yang civil society, yang LSM NGO seperti itu cukup lama gitu. Sampai kemudian pada satu titik gitu saya merasa ada beberapa benturan yang kayaknya kok perubahan ini tidak bisa dari luar gitu. Mungkin salah satu caranya kita bisa masuk ke dalam birokrasi itu sendiri. Hanya setelah dapat beasiswa, dapat beasiswa sekolah, kemudian lulus, kemudian saya dilalah kan ini kalau kita bicara kadang-kadang soal dilalah gitu, orang Jawa kan keberuntungan gitu ya. enggak keberuntungan, tapi kadang-kadang dilalah ya Kebetulan. ngepaske Oh, pas. kan dilalah tidak terlalu berkonotasi pada beruntung gitu. Okay. Bejo kan beruntung, tapi kalau ini dilalah gitu pas ada formasi untuk
S2 waktu itu, formasi masuk ASN untuk formasi S2 kan eman-eman tuh. Akhirnya saya coba untuk ikut itu. Dilalah itu tadi kemudian membawa keberuntungan. Bejo ini kemudian karena kayaknya kalau saya waktu itu ngitung benih juga ikut tes tes masuknya itu kan isopora gitu kan. Ya sudah namanya bejo kita akhirnya masuk. Dan memang dinamikanya itu kan lain sekali gitu. Dari segi penganggaran aja udah lain banget. Dulu itu malah sebelum di NGO itu begitu fleksibelnya mau merubah anggaran gitu. Yang penting outputnya ini gitu. Mau anggaran berubah atau apapun gitu itu disesuaikan dengan situasi di lapangan. Di sini tidak bisa bro. DPA-nya tertulis misalnya 25 orang ya 25 orang itu. Gak bisa kamu mau jadi mix kan jadi 35 tak kurangi misalnya per orangnya 50.000 gitu. Wah ini karena pesertanya lebih banyak 40 orang tak rata kayak nggak bisa. Tertulisnya gitu ya gitu. Tantangan pertama waktu itu kan masuk ke birokrasi itu proses administrasinya itu kan rumit ya untuk laporan pertanggungjawabannya itu yang jadi biasanya gegar budaya. Bikin shocknya pertamanya itu di situ ketika menggarap namanya kalau kita bilang SPJ gitu, menggarap SPJ itu sedemikian detail, sedemikian harus rigid, harus sama dengan yang dianggarkan. Ketulis kata beda aja bisa bermasalah panjang gitu. Nah itu yang kemudian menyita hampir mungkin sekitar 60-70% dari 70% itu hanya untuk ngurusin administrasi gitu. Tapi kan dalam perkembangannya kemudian kita berdinamika, berproses gitu sampai kemudian menemukan diri kita kembali gitu. Kemudian kerja-kerja apa yang kira-kira ideal untuk masyarakat. Kemudian bisa mengatur mana yang kira-kira untuk berkaitan dengan manajemen, mana yang kira-kira untuk memang perubahan di masyarakat yang kita kerjakan. Jadi itu tantangannya agak berbeda ya. Itu baru di aspek SPJ, belum lagi bagaimana kita harus menghadapi para pembuat kebijakan yang memang banyak lapisannya, banyak layarnya, kemudian banyak orangnya gitu. Yang itu kita harus bisa mensiasati dan berstrategi. Ya intinya kita masuk ke dalam baru kita kemudian tahu seperti apa situasinya, membuat perubahannya mungkin tidak bisa kayak dulu ya ditangankan kayak di NGO gitu ya, perubahannya revolusioner, nggak bisa. Ini paling nggak kita perubahan sedikit demi sedikit kalau masuk. Oke, sangat berisi banget ya gitu, serius gitu kan ya. Nah, jadi kita sesuai dengan permintaannya dari Joni Prasetyo, sobat Joni Prasetyo gitu. Itu kan tadi berarti kita selama S1 teman-teman kita skripsi yang begitu rumitnya itu sampai typo kita dicoret, sampai kita salah ngasih garis aja dicoret, itu ternyata berguna di administrasi ketika menjadi PNS gitu ya. Berguna dan tidak berguna. Berguna dan tidak. Belum ada apa-apanya gitu. Nah, teman-teman, karena kita cuma dikasih waktu nggak lama gitu sama beliau-beliau gitu. Di akhir pertemuan kita, karena kita udah lama banget nggak bikin konten, aku pengen dari Mbak Rofi, dari Mbak Mala mungkin memberikan 1 atau 2 buah motivasi untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang, entah itu berjuang dalam bisnis, entah itu berjuang dalam mencari pekerjaan, entah itu berjuang sedang sekolah gitu dan kuliah atau skripsi dan sebagainya gitu. Mungkin dari Mbak Mala dulu, silahkan motivasi untuk mereka gitu. Mereka itu kan butuh nutrisi nih untuk semangat gitu. Apa nih? Karena Mbak Mala kan juga sudah punya pengalaman gitu, udah lulus, sudah CPNS gitu. Sebenarnya kalau motivasi itu nggak bisa kita merangkup semua lapisan dengan 1 atau 2 motivasi aja gitu. Sebenarnya kan kalau motivasi itu lebih ke, kalau aku lebih ke sharing dan gimana kamu mengenali dirimu sendiri sih. Jadi yang paling utama kalau menurutku, ini resepnya beda-beda sih tiap orang gitu. Kalau menurutku kita harus kenal sama diri kita sendiri dulu. Kita maunya apa sih? Terus kira-kira idealisme kita itu bisa atau enggak? Nah ini penting gitu karena zaman sekarang itu tidak semua idealisme kita bisa kita paksakan gitu.
semakin kita beranjak lebih jauh, terkadang kita harus memangkas idealisme kita itu gitu untuk suatu tujuan yang mungkin sebenarnya kita nggak maksud ke situ gitu, tapi ternyata ketika kita coba flashback lagi, ketika kita coba putar ulang lagi, ternyata tuh nyambung ya gitu. Jadi kayaknya pertama kita harus tahu sih diri kita sendiri tuh pengennya apa, passionnya gimana, karena bekerja dengan passion itu penting banget. Ketika kamu nggak bekerja, kamu nggak dapat passion dalam pekerjaan kamu, itu di situ kamu setengah mati, parah. Itu aku tidak membayangkan gitu seseorang yang bekerja tanpa passion. Jadi bahkan yang bekerja dengan passion pun pasti ada pressure-nya kan, apalagi kalau misalkan pressure masih tidak ada passion di situ. Jadi kalau misalkan kalian sekarang lagi bertanya-tanya, aduh kok aku nggak nyaman ya di pekerjaanku, kayaknya aku pengen resign. Nggak langsung resign dulu, cari dulu kerjaan, jangan langsung lah ya gitu. Intinya tadi ikuti kata hati kalian maunya apa, tapi kalian harus realistis juga gitu. Dan kalau bisa kalian jadilah orang yang inovatif dan kreatif, yang out of the box gitu. Kayaknya nggak terpikirkan, ternyata menghasilkan sesuai passion, itu udah oke banget sih kalau menurutku. Jadi intinya sekarang siapapun yang sedang berjuang di luar sana, Sobat Joni Prasetyo ya. Iya. Sobat Joni Prasetyo yang sedang berjuang di luar sana gitu, just follow your heart. Temukan passionmu guys gitu. Nah, sekarang kita ke Mbak Rofi. Silahkan Mbak Rofi. Kayaknya sudah dirangkum sama Mala deh sebenarnya. Untuk penutup. Tapi kalau menurut saya begini, bekerja dimanapun sebenarnya itu adalah proses belajar yang tidak berhenti. Gitu. Mau kamu 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun dalam berkarir, itu proses belajar itu tidak akan pernah berhenti. Nah, pada satu masa ketika kamu mengalami kejenuhan, gitu, coba, dan kemungkinan tidak bisa keluar. Kalau jadi PNS kan mau nggak mau, jenuh atau nggak jenuh kan tetap sampai nunggu pensiun. Gitu. Kecuali memang kamu benar-benar sudah stabil baru resign. Gitu. Ada beberapa orang teman saya yang resign, tapi itu sangat jarang. Nah, ketika kamu mengalami kejenuhan gitu, ada satu masa ketika kejenuhan, maka mungkin mencari sesuatu yang bisa meningkatkan passion, bukan passion, meningkatkan energimu itu bisa dilakukan. Gitu. Seperti apa ya, bertemu orang-orang baru, gitu, kemudian membuka cakrawala baru. Jadi sekali lagi belajar itu tidak berarti hanya belajar tentang apa yang kita kerjakan, tetapi belajar untuk membuka wawasan gitu, bahwa di luar sana itu ada yang bisa loh kita kerjakan di luar pekerjaan kita sebagai ASN atau di luar pekerjaan atau apapun gitu. Nah, yang penting kabeh itu kalau orang Jawa wang sinawang gitu. Jadi jangan melihat bahwa sesuatu yang dikerjakan oleh teman yang lain kok kayaknya menggiurkan, kemudian cepat-cepat resign dan kemudian mengambil posisi itu gitu. Ingat kata Tarsan, jangan melepaskan satu tali sebelum kamu yakin mendapatkan tali tersebut. Kan, gitu. Nah, tapi intinya tali itu bukan berarti pekerjaan, tapi paling nggak tahu apa yang mau kita lakukan. Resign boleh, tapi setelah sebelum resign tahu betul apa yang mau kita lakukan seperti apa gitu. Karena di hari ini bekerja memang berat, tetapi tidak punya pekerjaan itu juga lebih berat. Gitu. Nggak punya cuan cuy. Malam mingguan gitu. Jangan gini cuman cuy. Nah, yang penting kan cuan. Anak-anak sekarang kan kreatif tuh sambil belajar dagang. Nah, teman-teman ASN saya gitu ada yang punya pekerjaan sambilan, pekerjaan di luar. Jadi sekali lagi kalau saya bilang dimasuk ke birokrasi itu tidak selalu sama dengan passion. Istilahnya Sobat Joni Prasetyo ya. Jadi tidak selalu sama dengan passionnya. Tapi kalian bisa mencari passion di area yang lain tanpa mengganggu pekerjaan ini. Gitu. Misalnya ada teman saya ternyata passionnya itu adalah wirausaha. Ya dia melakukan bisnis itu secara online tanpa mengganggu pekerjaannya. Jadi kalau malah bilang follow your heart, ya memang betul gitu, follow your heart gitu. Tapi juga memang realistis. Jadi dilakukan aja yang menurut kalian terbaik, jangan berhenti belajar. Intinya itu, jangan pernah berhenti belajar dimanapun. Bahkan orang yang berpacaran kemudian menikah, gitu. Menikah pun itu tidak pernah berhenti belajar. Kalau menikah usia berapa Mbak Rofi? Kayaknya ada yang mau menikah dalam waktu dekat gitu Mas Joni. Kalau usia idealnya berapa Mbak Rofi sekalian kampanye menjadi remaja? Untuk teman-teman, untuk semua remaja, jangan menikah
menikah di bawah usia yang ideal ya. Jadi untuk perempuan usianya 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Pada saat itu adalah usia-usia yang ideal secara kemampuan lahir, batin, finansial dan lain sebagainya. Oke. Gitu ya Mas Joni ya. Masih inget ya. Nah, terima kasih Mbak Rofi, Mbak Mala sudah menjadi tamu dadakan, tamu dadakan di podcast Joni gitu karena kita membajak dari gender talk gitu ya teman-teman. Gender talk gitu. Nah, teman-teman, motivasi itu seperti mandi. Kenapa seperti mandi? Kita butuhnya itu setiap hari, setiap waktu dan itu berulang. Kalau kita mandi pagi, kita sore itu sudah berkeringat, basah dan pengen mandi lagi, gerah. Nah, motivasi itu juga harus seperti mandi, berulang-ulang dilakukannya, continue gitu. Mungkin itu teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. See you next time.